Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khatul iman, para masyayikh, para sesepuh dari Masjid Al-Hikmah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah, ibu-ibu maupun bapak-bapak yang semoga senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan ungkapan syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan memujinya dengan pujian-pujian yang itu adalah miliknya, dengan pujian-pujian yang memang selayaknya diarahkan kepadanya. Karena disadari atau tidak, seluruh kehidupan kita ini berasal darinya. Tidak ada satu titik nikmat kecuali itu datang dari Allah. Tidak ada satupun titik nikmat kecuali itu datang dari Allah Jalla wa'ala. Kita bisa bangun dari tidur, itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan atas keinginan kita. Karena berapa banyak orang-orang yang tertidur dan tidak terbangun lagi. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku ini. Sampai dalam urusan yang sangat kecil menurut kita, ternyata itu sesuatu yang besar di kemudian hari. Sesuatu yang sangat sederhana, sekedar mencium aroma. Allah tidak izinkan, kita pun tidak bisa menikmati aroma. Ketika saluran pernafasan kita sedikit diberi gangguan oleh Allah, sekedar untuk mencium aroma, Allah tidak izinkan, maka kita pun tidak sanggup untuk melakukannya.
Dan itu sudah dibuktikan di 2 tahun beberapa waktu yang lampau dalam mimpi buruk kita. Karena mimpi buruk ya. Saat musim corona, begitu kita tidak bisa mencium opo aing mboten sampe lebok no irung. PPO dimasukkan, kayu putih dimasukkan, bawang putih dimasukkan. Untuk apa? Untuk apa? Mana kekuatan kita? Sambil begitu berharap, sambil begitu meminta dan memohon agar kita bisa kembali mencium aroma lagi. Satu kasus membuat kepanikan kita semua. Dan di situ nampak jelas sekali kelemahan, ketidakmampuan kita sebagai manusia. Mudah-mudahan segala peristiwa itu menjadi nasihat dan ilmu bagi kita semuanya. Itu bagi orang-orang yang mau mikir, karena tidak semua orang mau mikir. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, materi yang akan kita bahas pagi ini adalah perhatikanlah hatimu. Ya. Materi ini kita ambil dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat Hamdalah. Ya, sahabat Hamdalah al-katib ahadin kutubi Rasulillahi kutabin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hamdalah ini salah satu seorang sahabat juru tulisnya Nabi, pencatat hadis. Jadi kalau Nabi ngomong niku beliau yang apa? Mencatat. Supaya apa? Ucapan Nabi itu tidak hilang. Nah, kalau posisi sahabat Hamdalah itu juru tulisnya Nabi, kira-kira beliau ini orang dekat dengan Nabi atau orang jauh? Orang dekat, sangat dekat dengan Nabi. Nah, mari kita simak kisah yang sederhana ini. Nah, kata sahabat Hamdalah, jadi sahabat Hamdalah ini bercerita. Apa kata beliau? Laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ya, suatu saat Abu Bakar datang menemuiku di rumahku. Faqala, kemudian Abu Bakar berkata, kaifa anta ya Hamdalah, bagaimana kabarmu hari ini hai Hamdalah? Nah, ini bagian dari salah satu kebiasaan para sahabat dan orang-orang soleh. Apa Pak? Berkunjung ke rumah saudaranya. Ini sunnah yang sudah mulai agak hilang. Nanti kita bahas kelanjutannya. Bon, setelah ketemu dan bertanya bagaimana kabarmu wahai Hamdalah, kultu, aku menjawab, kata sahabat Hamdalah ini. Jawabannya sangat menakjubkan, mengagetkan Abu Bakar. Apa katanya? Nafaqah Hamdalah. Hamdalah sekarang sudah jadi munafik, hai Abu Bakar. Insya Allah. Yang ngomong siapa tadi? Hamdalah sendiri. Jadi ketika Hamdalah itu ditanya oleh Abu Bakar, bagaimana kabarmu hai Hamdalah? Apa jawabnya? Aku telah menjadi munafik. Coba ayo, siapa di antara kita yang paling merasa soleh? Barangkali pernah kita merasa ada satu perbuatan kita yang menjadi kita rasakan saya sudah jatuh dalam munafik. Nah, pertanyaannya, apa Hamdalah melakukan perbuatan munafik? Jangan langsung dijawab ya. Ini bukan cerdas, cermat.
Saya mau ngantuk Pak Jeneng. Saking semangatnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini Pak. Terus apa alhamdulillah melakukan dosa-dosa besar, nggak sholat malam, nggak sholat jamaah, nggak sholat sunnah. Kok sampai dia menyatakan dirinya jatuh ke dalam kemunafikan? Kesalahan apa kira-kira? Ini yang akan menjadi pelajaran bagi kita nanti. Dimana kadang-kadang kita rumongso wis dadi wong apik, seakan-akan tidak ada sifat-sifat buruk yang menyentuh kita. Itu jangan-jangan itu malah munafik gitu. Iya, nanti akan kita kupas nanti. Nah, setelah mendapatkan jawaban dari Handolah bahwa dirinya munafik, apa kata Abu Bakar? Subhanallah, terkejut Abu Bakar. Maka di sini para ulama mengambil beberapa riwayat. Kebiasaan Rasulullah SAW kalau mendengar hal-hal yang tidak baik, beliau membaca kalimat Subhanallah. Adapun kalimat-kalimat melihat sesuatu yang sangat menakjubkan, beliau mengatakan apa? Masya Allah. Ada sedikit perbedaan. Itu pun ada hikmahnya. Nah, setelah itu Abu Bakar bertanya kepada Handolah, mana kul ya Handolah, apa yang kau ucapkan ini? Engkau ngomong apa? Kok kamu merasa dirimu sudah jatuh ke dalam kemunafikan? Lo kira-kira apa sih mbok lakoni kuwi apa? Karena Abu Bakar tahu persis siapa itu seorang Handolah, kesolehannya bagaimana, ketaatannya bagaimana. Namun kenapa dia merasa dirinya jatuh ke dalam kemunafikan? Maka Handolah pun menceritakan, Masya Allah. Kuntu, aku berkata, kata sahabat Handolah, takunu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku bersama dengan Nabi, duduk di majelis beliau, belajar sama beliau, yudzakiruna bil jannah, lalu beliau menceritakan kepada kami tentang surga, wanar, dan juga menceritakan kepada kami tentang neraka. Ka'anna ra'yal ain, maka pada saat itu seolah-olah surga dan neraka itu ada di depan mataku. Yang menunjukkan apa, Pak? Pengaruh pelajaran yang disampaikan kepada sahabat oleh Nabi itu betul-betul apa? Terasa olehnya. Jadi seakan-akan ketika Nabi menceritakan akan surga, ketika Nabi SAW menceritakan tentang neraka, itu seakan-akan surga dan neraka itu ada di depan mata, yang menunjukkan nasihat yang disampaikan oleh Nabi itu begitu kuat pengaruhnya kepada para sahabat. Nah, setelah itu apa kata sahabat Handolah? Ya, setelah itu faida kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala saya keluar dari majelis Nabi ini, sudah selesai kajian, majelis ilmu sudah selesai. Ya, afasnal azwaj, kami kembali kepada keluarga, bergaul dengan istri. Wal aulad, bergaul dengan anak-anak, bertemu dengan anak. Wadhayiat, dan bergaul dengan bertemu dengan berbagai persoalan-persoalan rumah tangga. Nah, saat kami kembali kepada keluarga, ketemu istri, ketemu anak, ketemu urusan-urusan yang begitu banyak, nasina katiron, surga dan neraka terlupakan olehku. Iku singgarai. Ini kata sahabat Handolah apa? Ini yang menyebabkan kenapa aku merasa menjadi perbedaan rasa yang aku miliki dalam hatiku pada saat ngaji dan pas saat di rumah. Hatiku berbeda. Pak, Ibu, kita rasakan hadis ini. Pernahkah kita mengawasi hati kita sampai seperti ini?
Coba kita renungkan. Pernahkah betul-betul keadaan hati dari satu kondisi ke kondisi itu kita ikuti, kita simak. Loh kok begini hatiku sekarang? Tadi waktu ngaji begitu kuat iman, begitu kuat akidah, begitu kuat keyakinan, tapi begitu kembali ke rumah kok hilang semua. Kenapa ini? Pernahkah kita merasakan perubahan-perubahan itu? Ayo diperhatikan, inilah jejak orang-orang yang soleh. Inilah jejak orang-orang yang bertakwa. Inilah jejak orang-orang yang alim, yang dekat kepada Allah, yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti perkembangan perubahan hati dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Mari kita ikuti lanjutan. Nah, itu Abu Bakar yang menyebabkan kenapa aku mengatakan aku sudah menjadi seorang munafik. Hatiku berubah, nggak ingat lagi surga, nggak ingat lagi itu neraka. Nah, akhirnya apa? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun menjawab, wallah, fa wallah, maka demi Allah, kata Abu Bakar. Ya. Ya. Inna lanalqal mithla hadza, kata Abu Bakar, demi Allah, aku pun merasakan hal yang sama. Aku ya ngono. Lantas mereka berdua apa? Berarti saya pun juga terjatuh ke dalam kemunafikan ini. Berarti saya juga terjatuh di dalam kemunafikan. Coba diperhatikan. Akhirnya apa? Fantolaktu ana wa Abu Bakrin, kata sahabat Handolah, maka Abu pun bersepakat dengan Abu Bakar untuk datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa Pak? Sharing dengan masalah ini ki bener apa ora gitu loh. Ati sing molak-malik ini ki lho bener apa ora. Pas ngaji iman itu kuat, pas ngaji iman itu sangat kokoh, pas ngaji ketakwaan itu meningkat, pas di rumah ketemu istri, ketemu pekerjaan, hilang semua. Ini lo bener tak iman kayak begini ini. Akhirnya Abu Bakar dengan sahabat Handolah pergi untuk bertemu dengan Nabi SAW. Untuk apa? Minta nasihat. Begitu sampai di hadapan Nabi SAW, maka mereka pun berkata, nafaqah Handolah ya Rasulullah. Langsung mengatakan, ya Rasulullah, saya Handolah telah terjatuh ke dalam kemunafikan. Ya. Akhirnya Rasulullah pun terheran-heran melihat sahabatnya ini. Dua orang sahabat utama, dan Abu Bakar apalagi kita lihat. Dimana Abu Bakar itu kalau ngomong Pak, Masya Allah, sedikit agak dianggap nyelkit, itu beliau tidak akan pulang sebelum orangnya itu memaafkan. Itu Abu Bakar, kelembutan hatinya. Jadi kalau ngomong sedikit nyakiti di orang tersebut, dia tidak akan pulang, dia akan minta orang tersebut. Tiga kemungkinan yang sudah dilakukan Abu Bakar. Satu, tolong ucapanku tadi balesan langsung. Atau kalau tidak, maafkan. Tolong dimaafkan. Yang ketiga, kalau nggak mau, kamu tak laporkan sama Nabi bahwa kamu nggak mau balas, nggak mau memaafkan. Begitu. Saking apanya, Pak? Kenapa Abu Bakar sampai seperti ini? Beliau mengatakan, saya takut satu kata yang belum termaafkan dihisab di hadapan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana dengan lisan-lisan kita? Tolong diperhatikan, tolong diperhatikan. Nah, kemudian Nabi tanya kepada sahabat-sahabat Handolah, wa madaka Handolah, apa yang kau lakukan? Kok sampai kamu merasa jadi munafik? Lalu sahabat Handolah menceritakan sebagaimana yang telah diceritakan kepada Abu Bakar tersebut.
Jadi ketika kami berada di majelis Anda, ya, takunu indak tudzakiruna bin nari wal jannah ka'anna ra'yal ain. Kalau kami hadir di majelismu ya Rasulullah, dan engkau menceritakan kepada kami surga neraka, itu seakan-akan ada di depan mata kami. Kami yakin, kami iman, kami seakan-akan ingin segera memasukinya. Namun pada saat kami keluar, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, bertemu dengan persoalan-persoalan, semua yang kami lihat itu hilang begitu saja. Kami lupa terhadap semuanya. Apa kata Nabi mendengarkan ucapan sahabatnya ini, Pak? Walladzi nafsi biyadih. Masya Allah. Demi jiwa yang ada di tangan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau tadumuna ala takunu indi. Kalau keadaanmu waktu ketemu istrimu, ketemu anak-anakmu, ketemu pekerjaan, ketemu problem-problem rumah tangga, keadaan hatimu seperti pada saat ketika kamu bersamaku, ya, wa fi dzikri la safahtukum, sungguh malaikat akan datang menemuimu untuk menjabat tanganmu. Furushikum, ketika kamu ada di tempat tidurmu, wa fi turuqikum, di saat kamu jalan-jalan ketika kamu berjalan di jalan-jalan. Artinya apa? Kalau keadaanmu nggak berubah, jadi kamu tetap seperti itu, imanmu, ketakwaanmu nggak berubah sama sekali, malaikat akan datang menemuimu dan akan menjabat tanganmu baik ketika kamu tidur maupun ketika kamu di jalan-jalan. Akan tetapi kata beliau, walakin ya Handolah, wa Handolah sa'atan, sesaat dan sesaat. Artinya apa, Pak? Manusia itu tetap sebagai manusia. Manusia tidak bisa dituntut seperti malaikat. Artinya apa? Kondisi yang dialami oleh Abu Hurairah dan Abu Bakar tadi itu bagian dari tabiat manusia. Itu kehidupanmu dan itu tabiat, itu kesempurnaanmu. Kalau keadaanmu seperti tadi, waktu ngaji tetap ingin neraka, melihat istri tetap ingin lihat surga dan neraka, melihat anak tetap ingin surga dan neraka, ini malah nggak sempurna hidupmu. Coba ketika ketemu istri tiba-tiba menangis, lu kenapa? Ingin neraka. Ini malah nggak normal, Pak. Lu gimana? Di kantor menangis tergila-gila dia. Kenapa? Takut neraka, gak iso urip sampean, Pak. Gimana Anda jalankan tugas kalau demikian? Inilah perbedaan antara manusia dengan malaikat. Artinya apa? Itu tabiat dasar kita sebagai manusia. Nah, pelajaran yang bisa kita petik apa ini? Dari kisah yang sangat sederhana ini. Pertama, kita ambil dari kitab Bahjatun Nadhirin, sarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah istihbab su'alil ikhwan an halihim. Sangat dianjurkan bagi seorang muslim itu untuk menanyakan keadaan saudara-saudaranya. Tahu saudara-saudara muslim itu ngerti gimana keadaan saudaraku ini. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tersebut, yang diambil dari kisahnya sahabat siapa tadi? Abu Bakar dan Handolah. Ayo ini diamalkan. Apalagi sekarang peralatan kita, media kita, Masya Allah, sepeda motor. Dulu Pak, dulu kami belum punya sepeda motor tahun-tahun ke-8 ya. Ya di masa-masa ya seperti itulah, masa-masa sulit kita itu subhanallah, ziarah silaturahim itu malah jalan, loh gitu loh.
Bahkan kami, saya pribadi aja, ibu saya itu jalan kaki, itu berkilo-kilo itu datang silaturahim berkunjung itu, antara yang satu dengan yang lain. Kuat sekali hubungan itu. Dan ternyata disinilah yang ternyata gambaran kita sebelumnya, kalau nanti fasilitas itu mencukupi semuanya, dimudahkan, maka segala urusan itu dengan mudah kita jalankan. Jawabnya belum tentu. Ya kan? Ada jamaah kami pertama kali beli sepeda motor. Insya Allah saya doakan ini sepeda motor akan kita beli. Nanti kalau sudah ada sepeda motor, insya Allah kita akan berkeliling untuk ke jamaah-jamaah. Anjani nek durung duwe niku gambarannya enak-enak dulu. Koyo iya om. Sama dengan orang mau buka usaha, insya Allah Ustaz, nanti kalau usahanya sukses, sekian persen untuk dakwah, sekian persen untuk masjid. Soalnya durung ono duitnya, Pak. Jadi rancangan itu begitu? Iya, luar biasa. Sama dengan orang yang hutang itu. Waktu hutang itu semangat nyaurnya tinggi sekali, Pak. Insya Allah Mas, ini nanti 2 bulan yang akan datang saya dapat duit 30 juta. Hutang saya kan cuma 5 juta. Dilogikakan, nek 30 juta diambil 5 juta kan tinggal berkurang sedikit aja. Oke, nanti saya tak bayar bres. Loh, beresnya barang nunggu ngomong. Nanti kalau udah dapat uang 30 juta, saya bayar bres. Loh, beresnya barang nunggu. Begitu hari H sampai, uang 30 juta dapat, mudah mengambil 5 juta untuk bayar utang. Mudah? Awas, para penghutang-penghutang itu. Makanya inilah rahasia konsep hadis Nabi SAW. Tidak bisa wahyu dihadapi logika, itu tidak bisa, Pak. Wahyu tetap wahyu, dan itu lebih tinggi daripada logika kita. Apa kata Nabi? Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu min zahratid dunya wa zinataha wa zinatiha. Ya, apa kata Rasul? Sesungguhnya yang aku takutkan menimpa kalian setelah aku mati nanti apa? Apabila dunia ini dibuka oleh Allah untuk kalian, perhiasan-perhiasannya, fasilitas-fasilitasnya, intinya apa? Kamu dikasih kemudahan-kemudahan Allah, fasilitas hidupmu dicukupi dan dipenuhi oleh Allah. Itu yang aku takutkan dalam pandangan Rasul. Jadi Rasul itu khawatir kalau nanti kita itu seluruh kehidupan ini dicukupi fasilitasnya. Itu Nabi merasa khawatir. Sementara kita gaya hidup model begini ini yang kita khawatirkan atau yang kita harapkan? Nggak, jujur aja. Sama, saya pun sama kok Pak, sama. Nggak usah sungkan-sungkan. Persoalannya dilarang ke dalam Islam, mboten. Kalau bisa penuhi, memang penuhi fasilitas itu. Namun, yang perlu diingat, kenapa kok Nabi mengkhawatirkan dan kenapa kok kita mengharapkan? Saged dipahami? Nabi khawatir kalau fasilitas hidup itu dicukupkan atas kalian. Kita itu kehidupan yang kami harapkan. Yang kata Nabi itu yang kami khawatirkan. Kenapa? Cara pandang yang dipakai beda. Cara pandang yang dipakai oleh Rasulullah kacamata wahyu, sehingga mampu menembus sesuatu yang dikhawatirkan akan nilai-nilai mudaratnya. Ada bahaya di dalamnya itu. Sementara kita yang kita pakai kacamata nafsu, apa kebutuhan dan kebutuhan, gambarkan keenaan, kenikmatan dan kenikmatan. Ngapunten sangat. Sehingga inilah cara pandang yang kita pakai untuk mendampingi putra-putri kita membesarkan anak-anak kita itu. Anakku harus tercukupi fasilitasnya. Itu berarti jenengan sudah siapkan anak-anak yang lemah mentalnya ke depan itu. Kenapa Pak? Kenapa Pak?
Dan itu yang kemudian kita bentuk anak-anak kita, nggak mau tahu keadaan orang tua nanti. Makanya tercipta anak-anak, terbentuk sebuah karakter ketika sudah punya keinginan, nggak mau tahu keadaan orang tua mampu atau tidak. Sudah terjadi apa belum? Minta sepeda motor seperti yang dimiliki temannya, minta HP seperti yang dimiliki temannya. Tidak mau tahu orang tuanya mampu apa tidak, tidak ngurus. Kenapa? Karena karakter ini kita yang membuat sejak kecil. Sadar temriku? Yang membentuk karakter ini siapa? Kita. Mulai kecil itu kita tanamkan. Apa yang dimiliki oleh temannya kita harus punyakan. Apa yang dimiliki tetangga anak kita harus punya. Terlalu dikatakan demikian. Pak, kondisi manusia itu berubah. Ekonomi satu saat juga akan. Kalau setiap yang dibutuhkan selalu kita berikan, maka itu membentuk sebuah karakter. Tidak mau tahu keadaan orang tua di kemudian harinya. Jelas nih? Bukan tidak boleh, cuma masalahnya mudarat dan manfaatnya itu pertimbangkan dengan matang. Apa mudaratnya ketika? Kenapa kok Nabi mengatakan aku khawatir kalau segala perhiasan fasil ditumpahkan kepada aku khawatir, kata Nabi. Apa yang dikhawatirkan? Dhafun nafas, lemahnya mental, lemahnya kemauan, lemah Pak akhirnya. Dan itu bisa kita saksikan hari ini. Segala kerjaan dikerjakan dengan mudah sekali. Sampai istri-istri kita ini kok bumbu orang sing diulek Pak sani. Blender. Cedek, kipas wis kan sing ngene iki cedek, remote kabeh sampai wajah suaminya di remote itu. Apa? Dari mulai alat ngepel, alat cuci-cuci, alat pengering, sampai nguliti berambang, nguliti timun, sudah ada alatnya sendiri. Jadi nggak keluar keringet tubuh ini. Akhirnya apa? Lemu. Lagi tubuhnya kelemis-kelemis, tapi jenengan lihat kualitasnya. Tubuhnya gampang capek. Jalan dikit capek, gerak sedikit capek, terus gampang kena penyakit. Kenapa? Nggak pernah pembakaran kalorinya nggak pernah dilakukan. Sementara makannya enak-enak. Ya wis siap-siap aja teman-teman karib Anda berkumpul. Teman-teman karib akan berkumpul di sana. Ada kolesterol, ada asam urat, ya, ada apa? Kencing manis, siap-siap aja. Kenapa? Kita nggak pernah bergerak. Jadi kita keringetan itu kalau mas makan sambel aja. Mana keringet geraknya itu? Nggak ada. Makanya sedikit-sedikit apa? Harus fasilitas, harus fasilitas. Sampai ibadah pun masjid-masjid yang ramai itu yang ada fasilitasnya. Nggak mau sengsara sedikit. Dan itu tidak berbenturan dengan kehidupan. Kenapa? Hidup ini ujian. Kita akan dihadapkan oleh kesulitan-kesulitan. Dan itu kita nggak mau. Jangan lihat sikapnya, kita lihat mentalnya. Antri sedikit, macet sedikit, apa yang terjadi? Itu mental hasilnya. Tahu, itu hasil mentalnya. Karena pola hidup yang selalu tersedia, pola hidup yang selalu tercukupi, fasilitas yang selalu ada. Sedikit mengalami kekurangan, dia akan menderita, dia akan melakukan pemberontakan. Dan itu kami alami Pak, ketika ngomong-ngomong jamaah. Bahasa sabar tinggal teori dan kenangan saja itu. Coba waktu praktek dengan berangkat umroh, ono kesulitan, mungkin cateringnya terlambat, omongannya ndak karukan, travel cap apa? Bayar mahal-mahal. Itu umroh, baju ikhram masih dipakai. Ngomel-ngomel, ayatnya gimana? Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala
jidal. Apabila engkau sudah bertekad, berniat untuk melakukan haji, fala rofasa, jangan berkata jorok, wala fusuk, jangan kamu berkata fasik, wala jidal, dan jangan kamu berdebat, bertengkar dan sejenisnya. Kenapa kok ada warning seperti ini? Kamu akan diberi persoalan oleh Allah. Kamu akan menghadapi kesulitan-kesulitan. Kenapa? Itu yang akan membentuk jiwamu. Umroh haji itu pembentukan karakter. Ya, sama dengan saum. Mana tadi? Sini. Ya, sama dengan saum, membentuk sebuah karakter. Namun karena kita sudah terbiasa, terpenuhi kebutuhan, ya. Ini hasil madrasah Indomie itu. Apa hasil madrasah Indomie? Instan. Harus tercukupi, harus ini dilayani. Apalagi ngapunten bapak-bapak yang jadi pimpinan-pimpinan kantor, segalanya semuanya serada, sementara haji dan umroh kudu melayani awake dhewe. Saged kula sampeyan menghadapi hidup seperti ini. Tidak akan terbentuk menjadi karakter yang baik. Makanya umroh balik yang swidak jaran tidak bentuk karakter. Apa swidak jaran itu, Mas? Itu bahasa Sidoarjo, Mas. Tidak usah dibanggakan, aku sekian kali umroh. Karaktermu terbentuk apa enggak? Kalau karaktermu tidak terbentuk, bentuk dari karakter-karakter mabrur itu adalah as-sabr indal masaib. Sabar di dalam menghadapi musibah, itu sukses hajimu. Mari haji gak diceluk abah, ngamuk-ngamuk. Abah. Wong saya aja belum haji sudah celuk abah sama orang-orang. Bah ngono, bah ngene ngono karo dene. Ini Pak, ayo kita renungkan. Ini kondisi hati yang perlu kita awasi. Kadang-kadang iman tuni. Dan ini menunjukkan apa? Hadis ini menunjukkan apa? Al-qalbu tataqallabu. Hati itu berubah. Sing hati-hati. Tidak boleh seorang muslim merasa aman hatinya itu dalam satu kondisi, tidak boleh. Sakedipun mbak ini. Tidak boleh seorang muslim merasa aman dari perubahan-perubahan hati. Bahkan nanti kalau kita sudah masuk pembahasan dalam sifat-sifat munafik, tidak ada satupun seorang sahabat yang merasa aman dari sifat kemunafikan, termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu hari ketika Abu Bakar menjadi khalifah di masa beliau, akan mensolati seorang muslim, mensolati jenazah seorang muslim. Setelah akan sholat dimulai, Abu Bakar pundaknya dipegang oleh sahabat Hudzaifah. Lah sahabat Hudzaifah itu Pak, pemegang kunci rahasianya Rasulullah. Kenapa kok disebut pemegang kunci rahasia? Karena sahabat Hudzaifah ini yang dipercaya oleh Nabi mencatat daftar nama orang-orang munafik. Jadi yang tahu itu sahabat Hudzaifah. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang muslim meninggal dunia dan Umar hendak akan mensolatinya, dipegang pundaknya oleh Hudzaifah. Ya Amirul Mukminin, ijlis. Kata Hudzaifah, ya Amirul Mukminin, duduklah Anda. Lalu mengatakan, kenapa engkau melarang aku untuk mensolati dia? Kenapa? Hudzaifah menjawab, fa innahu min haula. Jenazah seorang muslim yang Anda akan sholati ini, itu termasuk nama yang saya catat.
Yang Nabi merintahkan dia termasuk orang munafik. Jadi munafik itu nanti dibagi dua, ada nifak i'tiqad, ada nifak amali. Kalau nifak i'tiqad itu nanti bisa keluar dari keislaman, dan ketika meninggal dunia orang-orang soleh tidak boleh mensolatinya. Kenapa? Kekafirannya itu membahayakan keislamannya, Pak. Kalimat-kalimatnya, statement-statementnya itu menghancurkan Islam dari dalam. Itu nifak nanti ada beberapa tanda-tandanya. Makanya perlu kita mengkaji terus. Supaya apa? Supaya ngerti. Sama dengan penyakit badan itu loh, Pak. Jenengan sebenarnya, Pak, ya, setelah saya diskusi sama teman-teman dokter dan ahli-ahli penyakit dalam, yang mengakibatkan kita penyakit kolesterol itu bukan makanan bebek, kikil, duren, bukan. Yang mengakibatkan kita kena kolesterol itu karena masuk lab. Itu masalahnya. Kalau kita nggak masuk lab, mentok sak kandang, bebek sak kandang kita makan habis, nggak akan kena kolesterol, dengan catatan jangan masuk lab. Paham ya? Makanya nggak usah masuk lab. Tahu-tahu ini dia ojo dinut, Pak, ojo dinut ini ojo diikuti. Artinya apa? Coba kalau panjenengan dalam hidup itu nggak pernah mengevaluasi diri, nggak pernah check up, ngerti nggak di dalam hati kita no penyakitnya apa? Hah? Tahu nggak? Oh, kalau begini tanda-tandanya munafik itu begini. Yang selama ini kata kaji kan jaga no khotib Jumat tuh. Nah, nggak tahu ngaji Quran, nggak tahu ngaji rutin, kan sing jaga no nasihat apa? Pas khotib Jumat itu pun sampean nggak keturun. Jadi seumur-umur kita terancam tidak pernah mendengarkan nasihat dan ilmu. Nah, bagaimana kita tahu sifat kita ini salah atau tidak? Termasuk sifat munafik ini tadi. Maka ini pelajaran yang pertama, hendaknya kita bertanya saudara kita kunjungi saudara kita. Upayakan, Mbak, saya ulangi, upayakan. Ada jadwal, ada waktu untuk berziarah kepada sesama kaum muslimin. Usahakan, terutama kepada kerabat-kerabat yang tidak mampu. Ya, ini saya amati, saya pelajari di beberapa kasus. Kenapa kok putus-putus? Itu tadi gara-gara masalah sosial. Perbedaan derajat, perbedaan status. Awas, hati-hati. Ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua, yang bahilil abdi muraqabah nafsahu wa mujahadatuha wa tafidu ahwaliha. Masya Allah. Keharusan bagi seorang hamba, kewajiban bagi seorang hamba muraqabah. Untuk apa muraqabah itu? Selalu mengawasi dirinya, mengawasi hatinya, ya, dan bersungguh-sungguh, ya, dan bersungguh-sungguh sangat amat serius di dalam apa? Memperhatikan keadaan hatinya itu. Sebagaimana tadi telah dicontohkan dari dua sahabat, kita simak keadaannya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, itu betul-betul diamati keadaan hatinya, sehingga pada saat nanti imannya mulai turun, amalnya sudah mulai berkurang, itu tahu apa yang harus dilakukan. Ya, dan mereka action. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sering sampun kulaturaken. Ya. Seseorang di dalam memandang sesuatu itu tergantung dari nilai jual sesuatu tersebut. Kalau sesuatu itu dipandang mahal oleh seseorang, kalau sesuatu dipandang berharga oleh seseorang, maka seseorang akan merawatnya, menjaganya seoptimal mungkin. Betul apa enggak?
Kalau sesuatu itu dipandang mahal, kalau sesuatu itu dipandang berharga, orang akan mati-matian menjaganya. Jelas ya? Seperti ada ikhwan kita sholat, salah satu kita undang ustadz Pak ya, di Mojokerto beberapa tahun yang lalu. Qadarullah sandalnya hilang Pak. Ustadz sandalnya hilang. Ya Allah, saya pernah mengalami waktu khutbah Jumat di Al-Firdaus. Ya kok pas gitu loh Pak. Materi saya itu bab sabar. Materi khutbah saya itu bab sabar. Wallahi ini saya alami betul. Ya. Setelah itu saya pulang, sandal saya hilang. Ya. Dan saya muter-muter, matosin apa Ustaz? Matosi kesabaran. Sandalnya hilang. Oh, kita beli sudah. Saya nggak sumpek sama sekali. Kenapa? Murah Pak. Sandal ini sangat murah, nggak merasa kehilangan, bahkan mungkin ya ambil saja lah. Lah Ustadz kami ketika kehilangan sandal ini sedih wajahnya. Akhirnya kita carikan Ustadz, teman-teman dari pengajian, panitia, insya Allah akan kita belikan. Ngawur, larang ibu jadi. Pinten dah 7 juta. Sandal apa? Niku terapi, beliau dalam kondisi terapi. Jadi regane 7 juta Pak. Masya Allah. Coba jenengan kehilangan sandal sing regane 2.500. Ambek kehilangan sandal regane 7. Umpama ke masjid ngono sing sampean perhatikan, salate apa sandal iki? Hah? Ayo, sampean sandalan nang masjid nggawa sandal rego 7 juta. Yakin sing kita khawatirkan bukan salatku diterima apa ndak ini. Yang dikhawatirkan apa? Sandalku hilang apa ndak? Kenapa? Menurut kita sandal itu itu cara seseorang memperlakukan sesuatu tergantung cara pandang. Dia hargai berapa? Nah, persoalannya sekarang berkaitan dengan iman. Iman ini kita kasih harga berapa, Pak? Kita hargai berapa iman ini? Sehingga kadang-kadang kita biasa aja kehilangan sesuatu. Bukankah itu tanda-tanda imanmu sudah mulai menipis? Ketika kehilangan amal soleh, tidak sedih. Itu tanda-tanda imannya sudah mulai turun. Ketika kehilangan amal utama, nggak merasa sedih. Panjenengan baca kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau masih remaja, dititipkan kepada seorang ulama oleh Umar, ayahnya, oleh Abdul Aziz sang ayah. Suatu saat Umar bin Abdul Aziz ini tertinggal tidak sholat jamaah. Ditanya, kenapa kok terlambat? Kehilangan sholat jamaah. Umar bin Abdul Aziz itu Pak, masa mudanya beliau memiliki pawakan yang sangat ideal. Rambutnya sangat tebal dan agak memanjang, sehingga betul-betul di rambut itu yang namanya rambut. Nah, karena lamanya mensisiri rambutnya ini tertinggal sholat jamaah. Ditanya oleh sang ayah kepada sang ulama yang dititipinya, bagaimana kabar putraku? Dilaporkan beberapa hari yang lalu putramu tertinggal tidak sholat jamaah. Loh kok bisa? Kenapa? Itu terlambat karena rambutnya ini. Karena rambutnya panjang dan bagus. Ini kalau nggak disisiri, murai-murai kelesah sholat. Disisiri itu, dirapikan betul. Sampai akhirnya terlambat. Kalau memang rambut itu yang menyebabkan putraku kehilangan jamaah, habiskan rambutnya. Itu perintah dari sang ayah. Kenapa? Menurut beliau jamaah itu amal yang luar biasa.
Itu yang menjaga iman. Langkah-langkah kita ke masjid, satu langkah satu dosa dihapus, satu langkah dosa satu derajat diangkat. Belum lagi benda-benda yang kita lewati itu akan bersolawat kepada kita, menjadi saksi. Sampai suatu saat Syekh Al-Utsaimin berangkat ke masjid dengan nyeker. Ditanya oleh santrinya, "Ya Syekh, kok Anda tidak pakai sandal apa?" Beliau menghadap ke jalan tersebut dan mengatakan, "Aku ingin bekas kakiku nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala." Ayo ikhwah, Bapak Ibu, iman kita kasih harga berapa? Sehingga kalau memang ini mahal, bagaimana kita memperlakukan? Kalau memang iman itu tidak ada nilai, ini monggo silakan diperlakukan sesuai dengan cara pandang yang kita miliki, dan kita akan bertemu dengan apa yang kita yakini ini. Maka nasihat yang terakhir dari paparan dua pelajaran ini, kenapa kita dianjurkan untuk memperhatikan hati. Hati bisa berubah, bisa meningkat dalam kebaikan, sebaliknya juga bisa meningkat dalam keburukan. Bisa berkurang di dalam maksiat, juga bisa berkurang di dalam ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang memegang hati kita ini menjaga iman kita, menjaga ketakwaan kita, dan semoga Allah mengarahkan ubun-ubun kita semuanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menjaga hati untuk lurus di atas istiqomah ketaatan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian pagi ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, kemarin dikirimi celana. Jangan diomong, Mas. Insya Allah. Nggih. Nanti bolak-balik kan manusiawi. Nggih. Tapi bagaimana kayak saya dengan kaki yang bolak-balik ini dengan rahmat Allah dan takdir. Nah, takdir adalah suatu kepastian, tapi jangan setiap ada keburukan disandarkan kepada takdir. Dan kita mengingkari keburukan disandarkan kepada takdir. Coba kalau ada pencuri ketangkep jenengan, kamu kok bisa mencuri? Takdir. Sampai mau ngomong apa? Iya sih, gak apa-apa wis mulia ngomong. Atau istri kita selingkuh, kenapa kamu bisa selingkuh? Takdir. Mateng Mbak ini, Mbak. Sakitipun pahami ya. Nah, Allah menentukan sesuatu dan Allah mensyariatkan sesuatu. Contohnya apa? Bapak, Ibu, ketika lapar, Anda harus berusaha makan. Anda tidak bisa tidak makan kemudian nunggu takdir kenyang. Kamu kok lemes belum makan? Lu makan nunggu takdir. Sakit ngeten iki. Sakit mboten? Mboten. Maka demikian pula hati bolak-balik itu ketetapan dari Allah. Ada usaha tidak? Allah perintahkan kita berusaha tidak? Ikhtiar dulu. Sakitipun paham ini? Ikhtiar dulu sampai betul-betul optimal. Kalau memang sudah optimal, sudah mentok, kok masih belum, mungkin itu yang disebut dengan takdir. Sama dengan kami beberapa kali pulang terlambat dan makan di jalan. Kadang-kadang bareng-bareng jamaah makan. Akhirnya istri masak itu banyak nganggurnya, Pak. Nah, satu saat saya khutbah di Al-Milah, habis khutbah di Al-Milah, diajak makan sama jamaah. Ustaz, keburu mboten. Ayo kita makan, mumpung ada waktu longgar. Ngapunten Pak, saya 4 hari ini tidak makan di rumah. Istri saya marah kemarin karena masakannya nganggur. Oh gitu.
Kira-kira kapan? Ya nanti insya Allah kalau Allah takdirkan dan gampang katanya. Bener Pak, saya pulang, klek, istri bangun, doleki apa? Nasi. Bang sama gak tahu mangan, aku juga gak makan. Nah ini takdir banget, gak mangan tenang saya. Maka siang itu memang ditakdirkan ndak makan. Wong wis ditawani, wong kari budal. Nah istri biasanya memang masak. Lah ini sudah beberapa kok dimasak namanya buang maneh. Sakitipun paham nggih? Jadi kita mengimani takdir, tetap kita iman pada takdir, tapi ikhtiar yang diperintahkan itu harus dijalankan. Jadi jangan sampai termasuk ini Pak, hidayah. Ayo Mas kita ngaji, sudah Ustadz doakan saja. Nanti kalau sudah dapat hidayah, lo ngono, saya akan berangkat sendiri. Yo gak ngono Mas, yo berangkat toh ngono loh. Lah dari situ nanti hidayah itu bisa kita peroleh. Makanya kita kan tidak boleh menjustis. Katakan ada tetangga kita tatoan, pendian, wis mali maksiat. Ayo coba siapa yang mau deketin nasihati? Nggak akan. Kita pasti apa? Wis wong ini gak mungkin terima nasihat. Siapa bilang? Siapa bilang? Kita kan selalu coba lakukan pendekatan dulu. Kita dengar kisah Umar bin Khattab yang super apa ini Pak? Dekatnya diomong nih Pak. Buruk sekali sifatnya ini Pak. Sampai jadi Umar itu Pak, keburukan yang mungkin kita tidak sampai ke kita. Buruknya Umar itu sebelum masuk Islam. Saking bencinya dengan Islam dan kaum muslimin, setiap ketemu kaum muslimin pasti disakiti. Itu Umar. Nggak peduli laki-laki, nggak peduli perempuan, disakiti oleh Umar. Nah suatu saat ada seorang muslimah berpapasan dengan Umar, gemeter tubuhnya ini Pak, pasti diganggu oleh Umar. Qadarullah hari itu nggak diganggu sama Umar. Sampai pulang ketemu suaminya, diceritakan, wahai suamiku, aku tadi bertemu dengan Umar dan Umar tidak mengganggu. Langsung dibukai baju-bajunya. Kamu nggak diapa-apakan? Enggak. Kenapa? Karena Umar nggak biasa begitu Pak. Akhirnya sang istri mengatakan mungkin Umar dapat hidayah. Mungkin Umar dapat hidayah. Apa kata suaminya? La yadkhulul Umar ibnul Khattab al-Islam, la yadkhulul Islam Umar ibnul Khattab hatta yuslimu Khimar ibnul Khattab. Umar gak akan pernah masuk Islam sebelum keledainya membaca syahadat dulu. Ini menunjukkan apa? Hah? Karena dikasih contoh khimar itu, khimar termasuk binatang yang dikenal apa? Balul, bodoh Pak. Bodoh. Kalau burung beo kan pinter sih ya. Iya kan? Ini sampai ada pernyataan dan itu dikutip para ulama itu. Umar tidak akan masuk Islam kecuali keledainya masuk. Di saat Umar kayak begini sikapnya kepada Islam, yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Umar, menguatkan doa, Allahumma izzul Islam bil Umar ibnul Khattab wa Amr bin Hisam. Ya Allah, muliakan Islam dengan dua orang ini. Bisa dengan Umar bin Khattab, bisa dengan Amr bin Hisam. Masya Allah, ini doa. Makanya kita tidak boleh menyandarkan keburukan kepada takdir. Paham ya? Jadi bolak-balik tetap. Makanya kita, Nabi kenapa berdoa? Ya muqallibal qulub. Ya, Nabi berdoa. Makanya Pak, sekali lagi kita tidak boleh menjustis orang yang kita hari ini kita lihat buruk selamanya buruk. Kita yang hari ini baik belum tentu selamanya baik dan belum tentu berakhir dalam kebaikan. Itu catatan penting bagi kita semua untuk apa? Selalu mengawasi kondisi hati kita. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin barangkali ada jamaah yang akan bekerja karena juga masih musim bekerja. Ya, kecuali kalau di sini majikan semua ini. Ya.
Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ilmu yang kita pelajari bersama semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.